Halo Sobat Tani dan para milenial pencinta tanaman porang, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu berbahagia dan tetap bersemangat sepanjang hari, agar harapan baru selalu datang menghampiri Anda di setiap waktu. Saya ucapkan selamat datang kembali di YouTube channel Andalan TV. Dan masih bersama saya, Dahlan Suhanda, yang pada video kali ini akan mereview hasil akhir dari eksperimen tanaman porang yang dari bibit bulbil katak yang seukuran buah duku yang ditanam di ketinggian 7,92 meter di atas permukaan laut di Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan media tanam pasir uruk. Namun sebelum lanjut, saya mohon dukungan dari Anda agar channel ini bisa berkembang, agar saya lebih termotivasi untuk membuat video yang lebih menarik berikutnya, yang bermanfaat bagi Anda dan yang lainnya, dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta lonceng notifikasinya, dan jangan lupa komentarnya dan share ke teman-teman Anda. Baik, terima kasih atas dukungan Anda, dan selanjutnya saya akan mengajak Anda ke pembahasan berikut. Pada eksperimen yang saya lakukan di sini, ada 5 bibit porang dari buah bulbil atau katak saiz sedang seukuran buah duku dengan perlakuan bermacam-macam sebagai berikut. Pertama, 3 biji bulbil atau katak yang mengeluarkan tunas tunggal, kemudian ditanam di polybag dengan media tanam yang sama, pasir uruk dengan perlakuan yang sama, berupa asupan nutrisi yang lengkap, siap saji dalam bentuk energi instan secara teratur 2 kali dalam seminggu. Di bulan kelima mulai ada yang menghentikan pertumbuhannya atau dorman. Ada 1 batang di polybag di siklus batang yang kedua yang terpapar sinar matahari 70% dengan hasil bobot umbi 1 kg seperti ini yang 1 kg pada saat dipanen kemarin. Lanjut, pada bulan ke-6 ada 1 batang lagi yang menghentikan pertumbuhannya atau dorman di siklus batang yang ketiga yang terpapar sinar matahari 60%. Namun pada fase generatif pada batang kedua patah sehingga fase generatifnya tidak maksimal dan cadangan nutrisi yang tersimpan di batang kedua tidak terserap kembali menjadi pertambahan bobot umbi, sehingga bobot umbi yang dihasilkan 1,1 kg. Ini 1,1 kg bobotnya di saat dipanen kemarin. Lanjut, pada bulan ke-7 sisanya 1 lagi yang ditanam dengan bibit utuh menghentikan pertumbuhannya atau dorman di siklus batang yang ketiga dengan paparan sinar matahari 50%. Namun di siklus batang kedua juga fase generatifnya tidak maksimal karena batangnya juga patah sehingga nutrisi yang tersimpan di batang tidak terserap sempurna untuk dikonversi menjadi pertambahan bobot umbi, sehingga bobot umbi yang dihasilkan 1,5 kg. Ini 1 kg 5 kg pada saat kemarin waktu dipanen. Ini sudah agak menyusut, sudah kering. Kemudian selanjutnya yang 1 bibit dari ukuran yang sama yang kemudian dibelah menjadi 3 bagian. Ada 3 batang tanaman di polybag juga, dan mulai ada yang menghentikan pertumbuhannya pada bulan kelima
di siklus batang keempat dengan bobot umbi 200 gram. Ini. Dan satunya lagi dorman pada siklus yang ketiga dengan bobot pada siklus yang kelima dengan bobot 200 gram. Dan satunya lagi dorman di siklus yang kelima juga dengan bobot 300 gram. Dihasilkan dari 3 batang yang dibelah 3 itu totalnya 700 gram dari ketiga hasil dari belah 3 itu. Yang selanjutnya, dari sisa 1 bibit lagi dari ukuran yang sama yang dibelah 2 menjadi 2 batang ditanam di polybag, dan juga waktu dormansinya berbeda. 1 batang dorman pada siklus batang keempat dengan bobot 400 gram, dan yang satunya lagi dorman pada siklus batang yang kelima dengan bobot umbi dihasilkan sama 400 gram. Jadi bobot umbi yang dihasilkan dari kedua batang yang dibelah 2 dari 1 buah katak sama dengan 800 gram. Ini 400 gram. Sisanya kemarin sudah saya semai kembali untuk ditanam, masih dalam eksperimen. Selanjutnya, hasil bobot umbi yang didapatkan pada eksperimen ini menunjukkan bahwa ternyata lebih bagus bobot umbi yang dihasilkan pada bibit yang utuh bila dibandingkan dengan bibit yang dibelah. Yang utuh hasilnya paling kecil 1 kg, kemudian 1,1 kg dan 1,5 kg. Sedangkan kontrolnya yang dibelah 3 hasilnya 200 gram dan 300 gram. Totalnya ketiga umbi itu 700 gram. Dan selanjutnya masih di bawah bobot yang ditanam utuh. Sedangkan yang dibelah 2 hasilnya 400 gram dan 400 gram. Total keduanya 800 gram, juga masih di bawah 1 kg. Yang bobotnya dihasilkan yang utuh. Jadi masih lebih besar yang utuh. Jadi, bibit katak bulbil yang seukuran buah duku yang dibelah kurang lebih sama hasilnya dengan bibit dari katak mini seukuran kelereng kaca, mulai dari 200 gram sampai 500 gram dalam satu periode musim tanam. Ya, mungkin karena di sini dilakukan eksperimen di ketinggian kurang dari 8 meter di atas permukaan laut. Mungkin lebih maksimal lagi kalau di ketinggian di atas 500 mdpl karena ritme pertumbuhan aktifnya lebih panjang. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari eksperimen ini adalah dari ukuran bibit yang sama, perlakuannya sama tapi ritme pertumbuhan aktifnya berbeda, maka hasilnya akan berbeda pula. Dan dari bibit yang sama tapi perlakuannya berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Jadi kunci sukses pada budidaya tanaman porang ini adalah bagaimana cara memberikan perlakuan yang terbaik dan menemukan caranya, bagaimana cara memperpanjang ritme pertumbuhan aktifnya. Yang termudah dan termurah adalah dengan melakukan budidaya yang mendekati suhu daerah habitat aslinya, yaitu di daerah pegunungan. Kalau dipaksakan ditanam pada ketinggian di bawah 100 mdpl, seperti yang saya lakukan saat ini di ketinggian 7,92 meter di atas permukaan laut, hasilnya kurang maksimal. Masih untung saja saya melakukan eksperimen ini sebelum berlanjut ke skala usaha yang lebih luas. Yang saya rencana awalnya sudah dipersiapkan lahan kurang lebih 15 hektar, tapi mungkin perlu diperhitungkan ulang tentang besarnya biaya yang dibutuhkan agar bisa menyesuaikan syarat tumbuh kembangnya tanaman porang ini, yang tentunya harus memodifikasi lingkungan dan media tanamnya terlebih dahulu
yang tentunya butuh modal yang cukup besar serta waktu untuk melakukan itu. Baik, demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat Anda dan yang lainnya, dan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.